Di balik gemerlap panggung dunia di Osaka, Jepang, tersimpan cerita perjuangan yang memacu adrenalin dan menguras keringat. Namun segala drama dan kerja keras ini kini terbayar lunas dengan prestasi yang melampaui ekspektasi. Indonesia tidak sekedar hadir tapi berhasil mencuri perhatian dunia dan pulang dengan kepala tegak, membawa kemenangan. Segala upaya keras di balik layar kini terbayar lunas dengan deretan angka dan pengakuan internasional yang melampaui ekspektasi. Capaian di Osaka ini bukan hanya menjawab keraguan, tetapi juga menjadi bukti bahwa eksekusi yang matang mampu membawa Indonesia berdiri sejajar dengan negara maju lainnya. Rekam jejak perjalanan panjang Indonesia di ajang Expo 2025 Osaka kini diabadikan dalam sebuah dokumentasi resmi. Peluncuran buku partisipasi Indonesia yang digelar di Jakarta pada Rabu 17 Desember menjadi penanda berakhirnya tugas besar delegasi Merah Putih di Jepang. Buku ini merangkum bagaimana sebuah proyek diplomasi publik dijalankan melalui karya arsitektur dan pameran. Ini adalah catatan tentang bagaimana sinergi lintas sektor bekerja untuk menampilkan wajah terbaik bangsa di panggung dunia. Kehadiran pavilion ini berangkat dari mandat tinggi negara yang kemudian dieksekusi oleh Bappenas sebagai otoritas pelaksana. Tantangannya tidak ringan karena harus menerjemahkan visi Indonesia maju ke dalam sebuah bangunan fisik di tengah ketatnya persaingan global. Dalam rancang bangunnya, sentuhan desain dari Didit Hedi Prasetyo memainkan peran sentral. Ini adalah tanggung jawab untuk memastikan estetika pavilion tidak hanya indah, tapi juga memiliki karakter yang kuat yang mewakili identitas bangsa. Inspirasi visualnya diambil dari kemegahan alam Gunung Bromo yang dipadukan dengan unsur modernitas. Pendekatan ini mencoba menggabungkan kekayaan alam Indonesia dengan narasi kemajuan teknologi yang sedang dikejar. Konsep ini kemudian dibungkus dalam tema besar Nature, Culture, Future. 3 pilar ini menjadi benang merah yang mengikat seluruh konten pameran dari pintu masuk hingga area utama. Selama 6 bulan beroperasi, Pavilion Indonesia menjadi salah satu destinasi yang paling ramai dikunjungi di area Expo. Data mencatat lebih dari 3,5 juta orang telah melintasi pintu gerbang Pavilion Indonesia. Jumlah ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan di angka 2,8 juta pengunjung. Kualitas eksekusi pavilion juga mendapatkan pengakuan objektif dari lembaga internasional. Bureau International Desk Expositions menganugerahkan penghargaan Silver Award untuk kategori desain pameran. Prestasi ini diraih pada kategori pavilion yang dibangun sendiri dengan luas di atas 1.500 meter persegi. Sebuah pengakuan yang menegaskan bahwa standar arsitektur dan pameran Indonesia sudah diakui kelasnya. Di balik keindahan visual, pavilion juga berfungsi sebagai mesin diplomasi ekonomi yang bekerja keras. Ratusan forum bisnis dan pertemuan investasi digelar secara maraton selama setengah tahun. Keaktifan ini membuahkan hasil konkret berupa komitmen investasi, angka fantastis senilai 28,9 miliar dolar Amerika Serikat berhasil diamankan dari berbagai kesepakatan yang terjalin di sana. Tidak hanya untuk korporasi besar, efek ekonominya juga menyentuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kurasi produk lokal yang ditampilkan berhasil membuka jalan bagi UMKM untuk menembus pasar Jepang yang dikenal ketat. Pavilion Indonesia di Osaka ini sudah bisa menarik sekitar lebih dari 3,5 juta pengunjung, melebihi dari target 2,8 juta pengunjung. Ini menjadi satu berkah karena melalui kunjungan ini kita tidak saja memberikan informasi mengenai keunggulan-keunggulan Indonesia dari sisi alam, kekayaan alam, budaya, maupun aspirasi Indonesia untuk masa depan, tapi juga membangun pemahaman yang lebih baik terhadap Indonesia, karakteristiknya, keanekaragamannya, termasuk kreativitas dan inovasi yang kita lakukan. Oleh karena itu juga menjadi salah satu hal yang disyukuri adalah apa yang sudah kita upayakan di Indonesia dan kemudian ditampilkan di Rolling Exhibition, kemudian juga di Business Forum. Ini disambut dengan komitmen investasi, perdagangan, dan juga komitmen pemasaran pariwisata senilai lebih dari 28,9 miliar US dollar. Sebagian besar sangat tertarik bagaimana Indonesia bisa mengembangkan misalnya energi terbarukan yang berbasis solar. Ada juga pabrik yang berkait dengan green industry untuk solar panel, kawasan-kawasan industri hijau, dan juga UMKM banyak juga. Jadi melihat potensi ini, saya rasa hasil yang di Osaka
Ini sangat signifikan dan kami sebenarnya menganggap ini sebuah hasil kolaborasi bersama. Selain aspek ekonomi, diplomasi budaya juga mendapatkan porsi besar. Lebih dari 100 pertunjukan seni ditampilkan dan menjadikan Pavilion Indonesia sebagai salah satu peserta yang paling aktif dalam gelaran budaya. Setelah hiruk-pikuk Expo berakhir, fokus kini bergeser pada aspek pertanggungjawaban dan keberlanjutan. Proses pembongkaran atau dismantling pavilion menjadi fase krusial yang dilakukan dengan standar tinggi. Sejak tahap perencanaan awal, bangunan ini memang sudah didesain untuk meminimalisir limbah. Indonesia menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam siklus hidup bangunan di ajang internasional ini. Targetnya cukup ambisius, yakni 90% material bekas bangunan harus bisa digunakan kembali. Proses reuse and recycle menjadi syarat mutlak dalam tahapan pembongkaran yang sedang berlangsung. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global dan hal ini menunjukkan komitmen Indonesia pada isu lingkungan bukan hanya sekedar jargon melainkan dipraktikkan dalam konstruksi nyata. Sebuah pavilion nggak cuma pavilion Indonesia, dibangun memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan. Mulai dari materialnya, dari cara membangunnya, standarisasinya, semua. Kita tahu ya Jepang lumayan ketat untuk itu. Karena kebetulan juga Osaka Expo itu diadakan di atas tanah reklamasi. Jadi tentunya ada pengaturan-pengaturan yang betul-betul dijaga. Nah, untuk pembongkaran tentunya cara-cara yang sustainability juga akan diterapkan, mulai dari reuse, recycle, refurbish, remanufacture ya, hal seperti itu yang tentunya kita buka secara cermat supaya masih bisa dimanfaatkan. Jadi prosesnya sendiri akan makan waktu sampai dengan April, Mei benar-benar closingnya, terakhirnya. Dan itu beberapa material, beberapa komponen, elemen yang kita gunakan atau tampilkan juga sudah dimanfaatkan di beberapa daerah di Jepang. Misalnya ada sekitar 500 pohon itu diberikan kepada Prefecture Hyogo ya untuk berkembang lebih lanjut. Kemudian juga ada beberapa ornamen gitu sama furniture itu di Masjid Osaka. Kemudian juga tentunya di konjen kita di KBRI gitu ya. Nah, beberapa ada yang kita bawa pulang hanya sekedar memorable saja. Kini pemerintah sedang menyusun evaluasi dampak menyeluruh dari keikutsertaan ini. Indikatornya bukan hanya ekonomi, tapi juga dampak sosial, pariwisata, hingga jejak karbon yang dihasilkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi data penting untuk mengukur efektivitas anggaran negara yang dikeluarkan. Secara keseluruhan, partisipasi di Osaka memberikan banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah pentingnya perencanaan terintegrasi antara desain, fungsi ekonomi, dan isu lingkungan. Menteri PPN Bappenas menyebut bahwa kunci dari kelancaran misi ini adalah kombinasi antara kerja keras dan kerja cerdas. Filosofi ini terbukti ampuh mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan. Buku partisipasi yang diluncurkan ini akan menjadi arsip sejarah dan buku ini merekam bagaimana Indonesia pernah tampil begitu impresif di salah satu ajang pameran terbesar di dunia. Capaian ini sekaligus mengirimkan pesan kepada komunitas global tentang potensi besar Indonesia. Baik dari sisi kreatif, peluang investasi maupun komitmen pada kelestarian bumi. Expo 2025 Osaka telah berakhir, namun dampak dan standar yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur baru, sebuah standar tinggi bagi diplomasi Indonesia di masa depan.